Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 7, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajarnya. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan atau membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Namun sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah menyimak atau menonton video ini, siswa mampu yang pertama menentukan nilai kebenaran suatu kalimat dan kalimat terbuka ataupun kalimat tertutup. Yang kedua, membuat contoh kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Dan yang ketiga, siswa mampu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam model matematika. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini terdiri dari gabungan kata. Gabungan beberapa kata, yaitu ada kata persamaan, pertidaksamaan, dan juga linier satu variabel. Jadi mari kita lihat apa itu persamaan dan apa itu pertidaksamaan. Persamaan adalah suatu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan, di mana tanda ketaksamaan itu terdiri dari beberapa simbol. Yang pertama ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Jadi bagaimana cara membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan? Ternyata persamaan dan pertidaksamaan itu adalah sama-sama merupakan kalimat terbuka. Jadi yang membedakan antara keduanya hanya ada pada tandanya saja. Yaitu kalau persamaan tandanya sama dengan, dan kalau pertidaksamaan tandanya adalah ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang kita akan melihat lagi apakah ada selain kalimat terbuka dalam matematika. Ternyata dalam matematika terdapat juga kalimat tertutup. Jadi apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kebalikan dari kalimat tertutup. Contoh. Yang pertama, contoh untuk kalimat tertutup. 1. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 berarti bernilai benar. Jadi pernyataan yang nomor 1 itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian yang kedua, 2 dikurang 1, 2 kurang dari 1. Apakah pernyataan tersebut ada pernyataan yang benar atau tidak? Ternyata pernyataan yang nomor 2 itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena seharusnya 1 yang kurang dari 2, bukan 2 yang kurang dari 1. Jadi pernyataan yang kedua merupakan pernyataan yang salah. Sekarang kita berlanjut lagi ke contoh kalimat terbuka. Jadi contoh yang pertama itu adalah X min 2 sama dengan 1. Jadi X min 2 sama dengan 1 ini belum bisa kita tentukan kebenaran, belum bisa kita tentukan benar atau tidaknya, tergantung dari nilai X-nya nanti.
Begitupun dengan yang nomor 2, X kurang dari 2. Belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya atau belum tahu benar atau tidak karena tergantung dari variabelnya. Jadi bagaimana cara kita membedakan antara kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Gampang sekali. Yang pertama, tinggal kita perhatikan saja kalau ada soal atau kalimat atau pernyataan. Tinggal kita lihat kalau di dalamnya itu ada variabel, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Tetapi kalau di dalamnya tidak terdapat variabel, maka kalimat itu bukan merupakan kalimat terbuka, atau kebalikannya yaitu kalimat tertutup. Jadi gampang kan untuk membedakan kalimat tertutup dan terbuka? Tinggal lihat saja di dalamnya kalau ada variabel berarti itu kalimat terbuka, dan kalau tidak ada berarti itu kalimat tertutup. Gampang sekali. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke persamaan linier satu variabel. Apa sih persamaan linier satu variabel itu? Setelah kita mengetahui apa itu persamaan kalimat terbuka dan kalimat tertutup, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kemudian pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi antara persamaan dan pertidaksamaan itu hanya dibedakan oleh tandanya saja, yaitu kalau persamaan tandanya sama dengan, dan kalau pertaksamaan tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Sekarang kita masuk pada bentuk umum persamaan linier satu variabel. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C, di mana untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan real. A-nya adalah koefisien, sedangkan X-nya adalah variabel, B dan C-nya adalah konstanta. Yang berikutnya adalah bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka bentuk umumnya adalah AX tambah B tidak sama dengan 0, di mana A-nya itu adalah koefisien dari X dan A-nya tidak boleh tidak boleh sama dengan 0. X-nya adalah variabel, B dan 0 adalah konstanta. Di mana tanda ketaksamaan itu terdiri dari beberapa simbol, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari sama atau sama dengan. Sekarang kita lanjut ke contoh dan bukan contoh dari persamaan linier satu variabel dan pertaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, Y-1 sama dengan 0. Apakah ini termasuk persamaan atau bukan persamaan? Kita cek satu per satu. Tandanya di situ ada tanda sama dengan, dan variabelnya berpangkat 1. Jadi nomor 1 itu termasuk persamaan linier satu variabel. Nomor 2, kita cek ada tanda sama dengan dan ada variabelnya berpangkat 1 juga, berarti yang nomor 2 juga merupakan persamaan linier satu variabel. Sekarang nomor 3, di situ ada 2x pangkat 2 tambah 2 sama dengan 1. X-nya berpangkat 2 dan tandanya sama dengan. Karena X-nya atau variabelnya berpangkat 2, maka pernyataan tersebut contoh tersebut bukan persamaan linier satu variabel maupun bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian nomor 4 ada X min 4 kurang dari 3.
X-nya berpangkat 1 dan tandanya itu tanda kurang dari, berarti itu termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian nomor 5, Z pangkat 3 tambah 5 lebih besar dari 0. Apakah ini termasuk atau tidak? Kita cek variabel Z-nya itu berpangkat 3, jadi otomatis ini bukan persamaan linear atau bukan pertidaksamaan linear. Tandanya di situ tanda lebih besar dari. Tapi karena variabelnya berpangkat 3, maka contoh tersebut bukan persamaan linear satu variabel dan juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kalian sudah memahami mana yang contoh dan mana yang bukan contoh persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita masuk pada menyelesaikan persamaan linear satu variabel, di mana tujuan kita di sini adalah untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel atau mencari nilai x-nya atau nilai variabelnya. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel ada caranya. Yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama pula. Itu adalah caranya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Coba kita lihat soal yang pertama ini, setengah X tambah 1 sama dengan 3. Ayo kita jawab. Setengah X tambah 1 sama dengan 3. Kita akan mencari nilai X-nya. Sedangkan di ruas kiri ini masih terdapat konstanta. Seharusnya di ruas kiri tidak boleh lagi ada konstanta. Jadi bagaimana supaya konstantanya hilang? Jadi supaya konstantanya hilang, maka di ruas kirinya itu kita harus kurangi dengan banyaknya atau jumlah angka konstantanya. Karena di situ konstantanya bernilai 1, maka kita kurangi juga dengan 1. Karena ruas kirinya kita sudah kurangkan dengan 1, maka ruas kanan pun harus kita kurangi dengan 1. Jadi hasilnya adalah setengah X tambah 1 dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1. Hasilnya adalah setengah X sama dengan 2. Nah, sekarang di ruas kirinya X-nya itu masih ada koefisiennya yaitu setengah. Seharusnya koefisiennya di situ cukup 1 saja, tapi sekarang koefisiennya masih setengah. Bagaimana supaya koefisiennya menjadi 1? Jadi setengah itu kita kalikan dengan 2. Supaya nanti kalau kita kalikan dengan 2, maka 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi ruas kirinya kita kalikan dengan 2. Karena ruas kiri sudah kita kalikan dengan 2, maka ruas kanan pun harus kita kalikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali setengah X sama dengan 2 kali 2. Jadi X-nya sama dengan 4. Jadi bagaimana, bisa dimengerti? Semoga kalian bisa mengerti ya dan memahami dengan baik. Kemudian kita lanjut lagi ke menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi tujuannya sama dengan yang di atas tadi, yaitu sama-sama mencari nilai variabelnya dari pertidaksamaan linear satu variabel. Caranya di sini ada 3. Yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama dengan pada persamaan tadi. Kemudian yang kedua juga sama, yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Kemudian yang beda itu yang ketiga. Yang ketiga itu di sini ada mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi ketaksamaannya berubah arah. Jadi kalau kita kalikan atau bagi dengan bilangan yang negatif, maka tandanya nanti akan berubah. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, 2x tambah 8 lebih besar dari 0. Kita jawab 2x tambah 8 lebih besar dari 0. Sama seperti tadi, di ruas kiri masih ada konstantanya yaitu 8. Bagaimana supaya 8-nya hilang? Maka kita akan mengurangkan 8 itu dengan angka 8 juga.
Jadi karena di ruas kiri akan kita kurangkan dengan 8, maka di ruas kanan pun harus kita kurangkan dengan 8 juga. Jadi hasilnya adalah 2x tambah 8 dikurang 8 lebih besar dari 0 kurang 8. Jadi hasilnya adalah 2x lebih besar dari min 8. Di situ masih ada 2 di variabelnya. Jadi bagaimana supaya 2 itu menjadi 1? Jadi supaya 1 kita harus bagi kedua ruas dengan angka 2. Kenapa 2? Supaya kalau kita bagikan dengan 2 akan menghasilkan angka 1. Jadi hasilnya adalah 2 per 2 per 2x lebih besar dari min 8 per 2. Jadi x-nya sama dengan min 4. Bagaimana adik-adik, mudah atau sulit? Semoga kalian bisa mengerti ya. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nomor 2 ini min 2x min 2 lebih besar dari 12. Sekarang kita jawab min 2x min 2 lebih besar dari 12. Di ruas kirinya sama seperti tadi, masih ada konstantanya, sedangkan kita harus menghilangkan konstantanya dengan cara mengurangkan atau menambahkan. Karena di situ tandanya negatif, konstantanya tandanya negatif, maka kita harus menambahkan supaya hilang konstantanya. Jadi di ruas kiri kita tambahkan dengan 2, maka di ruas kanan pun kita tambahkan dengan 2. Maka hasilnya adalah 2x min 2 ditambah 2 lebih besar dari 12 ditambah 2. Sama dengan 2x lebih besar dari atau sama dengan 14. Di sini variabelnya masih ada dengan koefisiennya yang lebih dari 1, yaitu 2. Bagaimana supaya 2-nya menjadi 1 saja? Jadi 2 itu kita bagikan dengan 2 juga supaya nanti hasilnya 1. Jadi karena ruas kiri kita akan bagikan dengan 2 dengan min 2. Kita bagikan dengan min 2 supaya nanti negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi kita harus bagikan dengan negatif. Jadi karena ruas kiri kita sudah bagikan dengan min 2, maka ruas kanan pun harus kita bagikan dengan min 2. Jadi karena di sini kita membaginya dengan angka yang negatif, maka nanti tandanya akan berubah. Dari lebih besar dari atau sama dengan akan menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi hasilnya bisa kita lihat di sini, yaitu min 2 bagi min 2x kurang dari atau sama dengan 14 per min 2. Jadi tandanya menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi x kurang dari atau sama dengan 7. Jadi bagaimana penjelasan Ibu? Apa kalian bisa mengerti? Semoga kalian bisa mengerti dengan baik ya. Untuk hari ini, untuk video kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau memang kalian menganggap bahwa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.